Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi unsur-unsur intrinsik cerita. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Ini ada di halaman 118 sampai dengan 119. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu langsung membahas materi anak-anak. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Baik anak-anak, ini materi Ayu membaca. Ibu membacakan ceritanya, anak-anak menyimak. Judul ceritanya adalah pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Ibu lanjutkan anak-anak. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Baik anak-anak, Ibu melanjutkan membahas. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Dari cerita pentingnya budaya tegur sapa tadi anak-anak, mari kita buat peta pikiran. Judulnya adalah pentingnya budaya tegur sapa. Jangan lupa untuk penulisan judul. Di sini setiap kata awalnya menggunakan huruf kapital, kecuali di, ke, dari, dengan, dan itu menggunakan huruf kecil. Di sini P huruf kapital, B huruf kapital, T huruf kapital, S juga huruf kapital. Selanjutnya tokoh anak-anak. Tokoh-tokohnya tadi anak-anak sudah tahu, yaitu Pak Tulus, Nenek Ija, dan warga desa.
Selanjutnya, sifat-sifat tokohnya. Yang pertama, sifat Pak Tulus adalah yang pertama ramah anak-anak, karena setiap berangkat dan pulang kerja selalu menyapa Nenek Ijah. Yang kedua, peduli. Selanjutnya, sifatnya adalah peduli terhadap sesama, karena kadang pagi membawakan makanan untuk Nenek Ijah. Ini bentuk kepedulian. Selain itu, ketika Nenek Ijah sakit, Pak Tulus peduli untuk membawa ke dokter dan suka menolong. Jelas karena peduli, Pak Tulus menolong Nenek Ijah berobat ke dokter. Selanjutnya, sifat tokoh Nenek Ijah mandiri. Meskipun dia hidup sendiri, Nenek Ijah tetap hidup mandiri, mau menyapu rumahnya, depan rumahnya sendiri. Dia mau hidup mandiri tanpa membebankan kepada orang lain. Selanjutnya, warga desa. Sifatnya adalah ramah, seperti Pak Tulus sama anak-anak, karena setiap bertemu dengan warga desa yang lain, mereka saling menyapa, bertegur sapa. Dan itu juga peduli anak-anak, karena ketika Nenek Ijah sakit, mereka peduli untuk menjaga Nenek Ijah dan juga menolong Nenek Ijah membawa ke dokter. Ini berarti warga desa punya sifat ramah, peduli, dan suka menolong. Lanjut tempat anak-anak. Tempat kejadian cerita adalah Desa Serehwangi. Ibu lanjutkan awal cerita anak-anak. Tadi awal ceritanya adalah kedekatan antar warga desa Serehwangi karena adanya kebiasaan tegur sapa. Jadi warga desa Serehwangi ini antar warganya sangat dekat karena memiliki kebiasaan tegur sapa. Selanjutnya, akhir cerita, karena kedekatan warga, mereka bisa bersatu menolong Nenek Ijah yang sedang sakit. Mereka bahu-membahu menolong Nenek Ijah yang sedang sakit sampai pulih kembali. Selanjutnya, pesan moral atau amanat. Ini pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca adalah kita harus melestarikan budaya tegur sapa. Karena bisa menjadi berkat antar warga, karena budaya tegur sapa ini bisa menjadi berkat antar warga dan membangun kepedulian terhadap sesama. Pesan moral ini dengan budaya tegur sapa ini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga. Ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ibu sudah selesai membahas, semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak dalam belajar. Terima kasih.